Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahri syarifatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, memasuki malam yang ke-26 daripada perjalanan Ramadan kita tahun ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan semangat, sehat, kuat. Dan hanya satu yang tidak kita inginkan, kalau boleh jangan sampai Ramadan itu cepat berangkat. Tetapi apa hendak dikata, Ramadan tinggal 4 hari lebih kurang. Maka ketika terjadi lepas sambut antara Ramadan dengan Syawal, disitulah saatnya malaikat mereka menjerit, mereka meratap, mereka menangis atas kepergian Ramadan. Lalu kenapa para malaikat menangis ketika Ramadan telah berakhir? Maka selesailah sudah umat Rasulullah itu meraih kelebihan fadilah atau pahala yang tersimpan di bulan suci Ramadan ini. Sebaliknya kita sebagai umat Rasulullah mungkin ada yang gembira Ramadan itu cepat pergi. Kenapa mereka gembira? Agar kereta api lancar. Sebagian ada yang bersedih, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menangis. Ada yang menangis saat Ramadan itu secepatnya berlalu begitu saja. Seakan-akan Ramadan kita tidak yakin Ramadan itu akan berakhir. Dan ini adalah menjadi sebuah fenomena di akhir daripada perjalanan Ramadan. Maka ungkapan Rasulullah, kalau saja umatku itu tahu apa yang tersimpan, yang terkandung di bulan suci Ramadan, maka umatku itu maunya Ramadan itu sepanjang tahun. Karena di bulan Ramadan ini saja tidur menjadi ibadah. Mau tidur 5 menit, setengah jam, 1 jam, tetap dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Lalu begitu masuk Syawal, oh ini sudah masuk Syawal, saya mau ibadah. Lalu kita tidur selama seminggu siang malam tidak bangun-bangun, insya Allah tahlilan kita. Nah itu bedanya. Yang kedua di Ramadan ini, kita diam saja, diam, tidak berkata-kata, tafakkur, merenungi bagaimana kebesaran kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kita diam saja di bulan Ramadan, pahalanya sama halnya kita beristighfar kepada Allah. Itu dia. Apalagi merenungi di Maulid Lebaran, lagi divisit, tapi solusinya diberikan Allah, ada 35. Nah, usah ragu ibu-ibu. Walaupun defisit silakan, tapi solusinya ada 35. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini, ketika kita berbicara dalam hal-hal yang baik, baik itu ekonomi lah, pekerjaan lah, pembangunan lah, pokoknya dalam segala kapasitas kebaikan yang kita bicarakan, maka pahala pembicaraan kita itu sama halnya kita berpikir kepada Allah. Setelah Ramadan tidak dapat lagi. Makanya malaikat menjerit, malaikat menangis, umat Rasulullah tertawa. Kenapa? Warung kopi di Simpang Bolong insya Allah siang, pagi, siang, malam itu penuh dalam keadaan lebaran.
Lalu yang terakhir, yang keempat, bahwa orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai. Apalagi jam 12 siang, itu surganya luar biasa. Bahwa orang yang berpuasa saja lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Kalau bahwa kita saja lebih Allah cintai, lebih Allah sukai, lalu bagaimana dengan ibadah yang kita kerjakan lebih dari yang Allah sukai? Tapi sayangnya Ramadan akan segera berangkat. Pertanyaan kita, apakah mungkin Ramadan akan datang kita masih ada? Apakah mungkin Ramadan akan datang kita masih bersama? Apakah mungkin Ramadan akan datang kita masih satu barisan di jamaah? Masih dalam tanda tanya besar. Maka 4 hari menjelang akhir daripada Ramadan, ayo berpacu, berkompetisi. Yang belum khatam Al-Quran silakan khatam. Rebut. Rasulullah 10 hari daripada Ramadan itu beliau lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Umatnya sebaliknya, 10 hari daripada Ramadan pasar padat, pajak antri, 35 tidak muat. Masjid mengalami kemajuan. Apa kemajuan? Sabda maju ke depan. Itu yang terjadi di akhir daripada Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kerugian besar ketika Ramadan ini pergi berangkat meninggalkan kita, lalu sedikit kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena saya katakan tadi, belum ada sebuah harapan, belum ada sebuah kepastian dari Allah bahwa Ramadan akan datang kita masih ada. Doa kita, ikhtiar kita, bermohon kepada Zat yang Maha Kuasa, semoga Allah mempertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau boleh kita pinjam bahasa Pak Presiden kita sedang menjalani retret Ramadan. Kemarin retret kepala daerah, sekarang retret Ramadan. Kita yang diretret oleh Allah. Kita digiring oleh Allah, ditembak oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh. Tujuannya keluar kita dari bulan Ramadan siap menghadapi tantangan 11 bulan yang akan datang. Artinya kalau di Ramadan tangan kita tidak lepas Al-Quran dari genggaman kita, lalu bagaimana setelah Ramadan? Di bulan Ramadan lisan kita tidak berhenti berzikir, tidak berhenti beristighfar, tidak berhenti menyampaikan pesan-pesan dakwah. Lalu bagaimana setelah Ramadan? Di bulan Ramadan begitu kita kedengaran azan di amar, langsung bergegas ambil wudu, tukar pakaian, ambil sajadah, melangkah menuju rumah Allah. Bagaimana setelah Ramadan? Maka Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kemudian Ramadan dilatih kita untuk menahan. Apa yang kita tahan di Ramadan ini bukan menghilangkan nafsu, tapi menempatkan nafsu. Siang hari yang halal saja kita tahan. Nasi kau halal, tapi sabar ya nasi, habis maghrib. Tahu kau halal, tapi sabar ya tahu, habis maghrib. Yang jual kue jam 11 siang sudah jual kue, sabar ya kue, ba'da maghrib. Di Ramadan yang halal saja mampu kita tahan. Semoga setelah Ramadan lebih mampu kita tahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu judi online, tulisannya main chip, sabun ayam, apalagi yang sifatnya kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, lebih kita tahan. Kenapa? Karena kita sudah diretret oleh Ramadan selama
soalnya kita itu termasuk golongan orang-orang yang tidak beruntung di Ramadan tahun ini. Harapan kita dengan ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan tahun ini, karena orang yang berpuasa itu adalah khusus orang-orang beriman. Lihat panggilan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berpuasa ini orang-orang pilihan Allah. Kalimatnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, bukan. Dalam tafsir dikatakan setiap orang beriman adalah orang Islam, tapi tidak semua orang Islam itu beriman. Kenapa tidak semua orang Islam beriman? Di bulan Ramadan ini ada yang imannya seminggu saja, di atas seminggu sudah libur puasanya. Ada yang imannya 10 hari saja, di atas 10 hari kambuh penyakitnya, yaitu penyakit demam. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang Islam. Artinya apa? Orang-orang yang pilihan Allah, yang punya kualitas keimanan. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai penghujung Ramadan, mereka mampu mempertahankan kualitas ibadah puasa mereka. Karena yang kita harapkan Ramadan ini ada 3. Pertama, kita diangkat derajat kita oleh Allah menjadi insan yang takwa. Yang kedua, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kita laksana seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibu kita masing-masing. Mudah-mudahan kita setelah pendidikan Ramadan ini menjadi insan yang takwa, menjadi seorang bayi yang tanpa noda dan dosa, dan dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dan dosa orang-orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal